Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi passive voice, di mana sekarang kita akan membahas bagaimana membentuk kalimat pasif dalam tata bahasa Inggris yang benar dan baik tentunya. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa pada dasarnya kalimat pasif akan selalu ada to be sebelum kata kerjanya, dan kata kerjanya akan selalu dalam bentuk ketiga apapun tensesnya. Jadi ingat, apapun tenses dalam kalimat akan selalu kata kerja bentuk ketiga dan akan selalu didahului oleh to be. Jadi untuk mewakili tenses setiap kalimat, biasanya perubahannya akan terjadi pada to be. Contohnya, misalnya tensesnya simple. Rumusnya sama, subjek tambah to be tambah verb ketiga. Dalam konteks simple present, mewakili simple presentnya biasanya kita memakai to be is. Contohnya dalam kalimat berikut, the letter always is sent by her husband. Selain is, kita juga punya to be is, am, are. Nah, jadi kalau dalam konteks simple present, maka is, am, are-nya ditambah bentuk ketiga. Dalam konteks simple past, to be-nya adalah was atau were. Dan dalam konteks simple future, setelah will-nya kita akan menambahkan be. Jadi bisa will be atau going to be. Jadi bisa the letter always will be atau the letter always is going to be sent. Kita lihat di sini perubahannya. Ini adalah kalimat aktif dalam bentuk simple present, ini dalam bentuk simple past, dan ini dalam bentuk simple future. Ketika ketiga kalimat ini kita jadikan pasif, perhatikan perbedaannya. Di kalimat aktifnya tidak ada to be sebelum kata kerja, dan kata kerjanya itu bisa beragam bentuknya. Ini pakai s, ini bentuk kedua, dan ini memakai will send. Sementara dalam kalimat pasif ada keseragaman, yaitu tiga-tiganya memakai to be sebelum kata kerjanya, dan kata kerjanya itu bentuk ketiga. Sekarang dalam konteks present tenses dengan perfect, yaitu kita mulai dengan present perfect. Ketika dalam present perfect, maka kita akan menambahkan been sebagai to be mewakili bahwa dia present perfect. Jadi, setelah has atau have, kita akan tambahkan been, kemudian diikuti oleh bentuk ketiga. Dalam past perfect, dan future perfect, setelah had, kita tambahkan been, dan will have, kita tambahkan been setelahnya di future perfect. Jadi, to be dalam tenses perfect adalah been. Contohnya, lihat di contoh berikut, ini adalah kalimat aktif dalam bentuk present perfect, past perfect, dan future perfect. Dan ketika kita menjadikannya dalam bentuk pasif, terlihat perbedaannya adalah di pasif kita memakai been. Jadi perubahannya adalah penambahan been dan send-nya tetap bentuk ketiga. Next, dalam konteks tenses continuous atau progressive, tetap kita tambahkan to be, tapi antara to be dan verb ketiganya kita tambahkan being. Jadi, yang namanya progresif kan biasanya selalu verbnya bentuk ing. Tapi di aturan kalimat pasif, verb tidak boleh diganti selain verb ketiga. Maka mewakili ing-nya, yang mana pemakaian ing itu mengindikasikan artinya sedang atau sedang berprogres, maka kita tambahkan being. Contohnya dalam present continuous, setelah to be is kita tambahkan being, past continuous, dan future continuous setelahnya kita juga tambahkan being setelah to be-nya. Coba lihat contoh kalimat berikut dalam kalimat aktif. Ini adalah present continuous dalam kalimat aktif, past continuous, dan future continuous. Nah, setelah kita ubah menjadi kalimat pasif, perbedaannya adalah sending-nya itu atau yang menyatakan sedangnya itu diwakili oleh kata being. Send-nya tetap bentuk ketiga untuk menyatakan bahwa itu adalah kalimat pasif. Jadi perbedaannya adalah penambahan being di sini dan juga kata kerjanya semuanya dalam bentuk kata kerja ketiga atau past participle. Sementara modal auxiliary dalam kalimat pasif, biasanya setelah modalnya ditambahkan be, kemudian baru kita tambahkan verb ketiga. Jadi modal auxiliary itu ada can, could, may, might, will, would, shall, should, dan must.
Contohnya, the kalimat aktifnya you can find that thing in that store. Jadinya ketika pasif, that things can be found in that store. Jadi ada be, penambahan be di situ, dan kata kerjanya menjadi bentuk ketiga. Jadi ingat, yang namanya kalimat pasif akan selalu memakai to be ditambah verb ketiga, dan kalau dia dalam bentuk progresif, maka setelah to be-nya kita tambahkan being, dan kalau dia dalam bentuk perfect, maka to be-nya adalah been. Semoga bisa dipahami, dan jangan lupa untuk terus berlatih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.